bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Pagi adik-adik, gimana kabarnya? Sehat? Harus sehat dong, kakak harap adik-adik sehat terus ya. Nah, tadi kita sudah nyanyi Mars PKPA. Sekarang kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu kepada Tuhan untuk memulai ibadah pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menjaga kami tidur, dan kami juga ingin mengucap syukur ya Tuhan karena kami telah bangun di pagi hari yang sejuk ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kita. Kiranya ibadah pagi hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Berkatilah juga adik-adik yang mengikuti ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Semoga mereka dapat terus rajin beribadah dan menaati ajaran Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang silakan buka Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 119 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Mazmur 119 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Sudah ketemu? Yuk, kita baca bareng-bareng. Mazmur 119 ayat yang 1 sampai yang ke-6. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri yang menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Oke, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku,
Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Kakak mau minta adik-adik buat buka Alkitabnya dari Amsal 3, ayat yang ke-1 hingga yang ke-4. Amsal 3, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Udah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, kita berdoa dulu ya. Kita minta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat fokus dan paham firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan melakukan ajaran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita baca Alkitabnya ya. Amsal 3, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Kita baca bareng-bareng. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Adik-adik, kitab Amsal ini ditulis oleh beberapa tokoh. Salah satunya adalah Raja Salomo. Nah, Raja Salomo memberi nasihat kepada kita semua agar tidak melupakan ajaran yang disampaikannya. Lalu, kita diminta juga untuk memelihara setiap pengajaran yang mereka peroleh. Nah, pengajaran yang dimaksud itu pengajaran firman Tuhan yang menjadi pegangan untuk kita dalam seluruh kehidupan adik-adik. Lalu, apa sih yang kita peroleh kalau kita memelihara dan melakukan firman Tuhan? Nah, kalau kita memelihara dan melakukan firman Tuhan, kita akan memperoleh berkat dari Tuhan berupa umur panjang dan sejahtera. Jadi, adik-adik, kalau adik-adik hidup dalam ketaatan dan patuh pada pengajaran firman Tuhan, itu juga akan memberikan berkat bagi diri kita. Kalau kita setia memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita, adik-adik akan merasakan sukacita, damai sejahtera. Jadi, firman Tuhan itu penting atau enggak sih? Ya, betul. Firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Jadi, adik-adik harus tekun dan taat membaca firman Tuhan. Adik-adik harus selalu ingat apa yang diajarkan firman Tuhan. Adik-adik juga harus melakukan sesuatu yang baik yang dikehendaki Tuhan. Contohnya, mengasihi saudara-saudara, berbuat baik pada sesama, tidak mengecewakan orang tua. Nah, semua itu berarti adik-adik sudah melakukan dan memelihara ajaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Oke, sekarang kita akan berdoa syafaat ya adik-adik. Kakak mau adik-adik lipat tangan, tutup mata, karena kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami masih bisa kembali beribadah. Dan sekarang kami akan berdoa syafaat ya Tuhan. Berkatilah gereja-gereja se-Indonesia ya Tuhan, khususnya kota Cirebon. Kiranya Engkau berkati gereja-gereja kami semua ya Tuhan. Semoga gereja kami dapat terus memberitakan Injil dan kabar baik. Berkatilah juga untuk para petugas gereja, para jemaat, para majelis dan pendeta. Semoga kami semua terus setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Lindungilah bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami terus aman dan jauh dari segala ancaman ya Tuhan.
Berkatilah juga para pemimpin negara kami yang menjalankan tugasnya. Semoga tujuan yang mereka harapkan dapat tercapai untuk memajukan negara kami. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menambahkan umurnya 1 tahun. Semoga di umurnya ini mereka terus menjadi berkat bagi semua orang, kepada orang tua dan terutama kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, bantu mereka, kuatkanlah mereka agar mereka dapat melawan penyakit yang dialaminya. Berkatilah juga para dokter dan perawat yang membantu menyembuhkan mereka, dan semoga obat-obatan yang mereka pakai juga dapat membantu mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk situasi pada saat ini ya Tuhan, yaitu negara kami sedang dilanda COVID-19. Semoga virus ini hilang dan kami dapat kembali melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami masih bisa memberikan persembahan kami kepada Engkau. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi gereja kami, dan untuk Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 271. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harusnya setiap hari tak henti, dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, sebagai penutup ibadah kita hari ini, kita akan kembali berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami sudah selesai beribadah. Kiranya firman-Mu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami dapat terus melakukan hal-hal baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin.